Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami. Jadi untuk hari ini ya, kita ada kerjaan turun kopling. Sebenarnya untuk merasakan kopling habis itu nggak ada dari pengguna, si owner ya. Jadi untuk ini kan nyata sih ya. Warai gone ya. Jadi si owner nggak merasakan adanya mulai tipisnya si kampas kopling, tapi dia merasakan ada suara ketika di kopling itu serak gitu loh. Nah, kita udah konfirmasi, Pak, itu biasanya kemungkinan dari drag lakernya. Saat di kopling ini kan berputar dapat si blindes. Nah, ini drag lakernya ya. Contoh drag laker seperti ini. Nah, ini ngorok, drag lakernya ngorok. Ternyata kita turunkan satu set lur, kampasnya udah tipis, udah mulai tipis juga dan retak. Terus si blindesnya juga udah maksudnya disklatnya sudah juga udah mulai jelek juga. Terus kita konfirmasi untuk penggantian set. Jadi ini ciri-cirinya ya lur, untuk drag laker kalau ngorok. Nah, bisa didengar. Nah ini bunyi loh, dijamin bunyi ini kalau seperti ini ya. Nah, untuk pengalaman untuk kalian ya, jadi kalau pas saat di kopling dia terdapat getaran dan suara krak dilepas hilang, di kopling lagi suaranya seperti itu tadi, kemungkinan besar bisa dari ini, di drag lakernya. Nah, ini tetap kita estimasikan untuk ganti karena untuk perbaiki juga udah nggak bisa. Kalau menurut saya, kalau misal udah turun kopling kok dirasa ini udah jelek, misal ini baru mungkin 50% atau gimana, sebaiknya diganti aja lur, karena untuk biaya transmisi transmisi juga maksudnya cut juga, kopling juga lumayan. Jadi sekalian aja, daripada nanti kerja 2 kali, mending sekalian diganti. Nah, kalau udah seperti ini emang wajib diganti ya. Nah, tadi kan udah disampaikan kalau si koplingnya itu juga udah mulai tipis. Nah, kita akan beritahu ya, nanti ini kita lepas untuk penggantian. Kalau dikonfirmasi dari ownernya ganti, kita ganti. Nah, untuk yang kedua nanti kita bersihkan ya. Kak, kita bersihkan semua ya, kita bersihkan semua. Jadi untuk transmisinya ini yang bagian dalam kita bersihkan semua biar bersih. Jangan lupa ini ditutup ya, biar air nggak masuk ke dalam. Nah, ini penampakannya lur untuk kampas yang mulai aus. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini lur, kampas kopling itu seperti ini. Nah, ini juga udah kocak 2 kali, duanya udah kocak semua. Ini juga kondisinya seperti ini. Nah, kalau di saya lur, kalau untuk patokan kampas kopling habis itu, selain dia udah pecah-pecah seperti ini, udah keroak seperti ini, itu bisa dari ini. Nah, ini kelingnya kan udah kemakan ya. Nah, ini kelingnya udah kemakan. Dia kalau belum kemakan itu, wah, udah kebetulan udah kemakan semua. Nanti kita beri perbandingan ke yang barunya ya, untuk ketebalannya dan lain-lain. Nanti kita kasih lihat perbedaan dari kampas yang udah jelek sama yang masih bagus itu seperti apa. Nah, di expander kemarin juga kita udah bahas ya. Belum kita upload juga ya untuk video expander. Nanti kita susul untuk penguploadan video expander yang kampas kopling juga habis sampai nggak bisa jalan. Nah, ini udah kemakan, menurut saya udah 85 sampai 90% ya lor. Nah, ini kita sampaikan tetap nanti wajib kita ganti kalau ini, daripada nanti kerja 2 kali ya. Karena kalau seperti ini juga udah kocak, itu waktu lepas kopling angkatan pertama itu masih pasti getar, pasti itu getar, detek baru jalan dia, pasti udah getar ini. Sama seperti kampas ganda di motor matic kalau ganti, kalau jelek gitu, kalau udah tipis. Nah, ini
untuk ini nanti kita beri perbandingan ya antara yang baru dan yang udah lama. Nanti kita beri perbandingan. Nah kalau dari sisi sini kan terlihat masih mungkin masih tebel ya, tapi kan kita nggak bisa dari sisi itu kita lihat wong dia udah pecah-pecah seperti ini dan ini sampai udah nyentuh kelingnya. Nah efeknya apa kalau ini sampai kehabisan di jalan? Ini malah efeknya malah kita yang repot juga. Nah, ini nanti kalau kehabisan di jalan nggak bakal bisa masuk pindah gigi atau apapun, nggak bisa, tenaga kurang dan lain-lain pasti itu. Kalau habis bahkan malah nggak bisa jalan sama sekali, kita yang repot bahkan. Oke. Ini juga udah kerok ya, tetap wajib ganti kalau ini, kalau menurut saya. Nah ini flandes ya, kalau bahasanya sini tuh flandes, matahari. Nah ini matahari. Nah gimana untuk mengetahui kondisi matahari yang udah jelek itu bisa dilihat dari sini loh. Yang pertama bisa dilihat dari sini. Nah ini udah tepung ya. Nah ini kan tempat dia drag laker di sini, nekennya itu di sini, di matahari sini. Nah lama kelamaan dia akan aus. Nah, kalau ausnya di sini tuh takutnya nanti udah tipis, lama kelamaan malah dia nggak mau ini patah atau 2 patah 3 patah, itu yang malah membuat rusak si drag lakernya itu sendiri. Karena dia nyepan di sini, posisinya dia muter waktu dia di kopling gitu loh. Nah ini kondisinya seperti ini. Nanti kita sarankan untuk penggantian ini juga, si mataharinya sama si apa namanya pilot bearingnya. Benar, kita pilot bearingnya ya. Nah ini untuk pilot bearing sendiri itu beda dengan yang lain, dia posisinya nempel sama roda gila. Nah roda gila ini bisa dilihat, ini kalau kalian merasakan dengan putar seperti ini, dia itu gregel lur, gregel gitu. Nah ini juga kocak, yakin aku. Nah ini gregel. Nah, ini juga wajib diganti. Takutnya ambiar ya, acur, pasnya pecah, malah nanti nggak nyepan sama si input dari transmisinya. Otomatis ini kan dapat input transmisi nih. Nah nyepannya kan di sini, malah takutnya nanti pecah ya, tetap geol sehingga malah kalah ya loh. Nah ini seperti itu. Nah untuk mengetahuinya kalian bisa putar seperti ini. Ini kalau ada getaran gregel gitu, ini wajib diganti loh. Nah untuk bukanya agak cukup mudah. Ini cukup dengan shock 19 tuh 2 3 4 6 baut, nanti kita lepas terus kita turun gitu. Dan lupa nanti kalau pas pemasangan bisa diamplas sebelah sini, dicuci bersih, diamplas dan lain-lain gitu. Oke, nanti kita sambung dengan video perbandingannya ya sama si apa namanya kampas yang baru seperti apa, biar kalian juga tahu untuk perbedaannya seberapa tipisnya, bisa mengira-ngira gitu loh. Oke, untuk ini nanti nyambung ya, jadi ini kita tutup dulu, nunggu konfirmasi sama customernya dulu. Oke ini ya lur, ini plat disk kampas kopling, plat disk. Agak susah belepotan lur, maaf. Ini plat disk kampas kopling. Nah bisa dilihat, nah ini lur, ini ya pengalaman buat kalian juga ini. Nah ini keling di sini sama yang baru masih tebel. Nah ini paku kelingnya di sini ya. Nah itu yang pertama, kalau kalian mengecek kampas koplingnya masih bagus atau enggak, itu yang pertama. Ini paku keling dan ini dilihat. Nah ini masih tebel ya. Nah bisa dilihat seperti itu. Yang kedua, teksturnya itu udah seperti ini lur. Nah ini udah kemakan. Nah, ini masih tebel, masih ada garis-garisnya ini. Yang kedua, posisi pecah ini kenceng.
Nah, terus kalian tanya ini, kok beda mas itu sama posit ini yang perdam silnya sama ini kok beda? Nah ini kalau asli seperti ini ya, jadi dia double, lebih nyengkram. Ini tuh punya kuda lur, Mitsubishi kuda. Nah ini lebih kenceng, sama punya kuda itu sama. Kalau saya mending gitu, tak beri punya kuda aja, karena apa, ini double springnya, ini cuma satu, dijamin awet nih lur kalau pakai ini. Nah yang ketiga ya, mungkin sudah paham lah kalau ini ketipisannya dan lain-lainnya udah itu. Nah itu contoh cara pengecekan. Nah perbandingannya di situ, ini perbandingan yang baru dan yang lama seperti itu. Nah tidak lupa juga kita ganti di clutch cover. Kita buka ya, unboxing. Kodenya ini itu beres kita buka unboxing. Nah maksudnya di mana tadi, ini belum kemakan kalau yang baru. Nah ini udah kemakan loh, ini perbedaannya. Terus kita lihat bagian disnya, bisa dilihat. Nah ini kita ganti set semua sekalian, si pilot bearingnya ini kodenya kita ganti semua. Terus cross join kita pakai merek GMB ya, karena kalau yang asli itu mahal sekali sampai 800-an, ini hanya 300-an. Kita ganti satu. Oke lur, jadi itu ya. Nanti tinggal kita pemasangan. Untuk drag lackernya kebetulan di sini habis, nanti kita orderkan dulu gitu. Oke, itulah pentingnya kampas kopling ya, lalu pengecekan kampas kopling dan lain-lain biar tetap prima kondisi kendaraannya, bisa diajak rekoso bareng mencari uang cuan buat kehidupan sehari-hari gitu. Nanti kita sekalian blading si koplingnya, kita ganti minyak koplingnya biar nyet gitu loh. Oke, untuk video kali ini cukup ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.